Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena apa yang ada di dunia ini akan musnah dengan segala isinya. Dalam Kolose 2 ayat 7-8 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaknya kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya mau emphasize di Kolose 2 ayat 8 dalam Amplified Bible dikatakan, see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, pseudo-intellectual bubble, according to the tradition and musing of mermen, following the elementary principles of this world, rather than following the truth in teaching of Christ. Masih bersama dengan narasumber kita, Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Ya Bu, kita masih tinggal di bumi ya. In earth, di dunia gitu ya, dengan segala nilai-nilainya yang bertentangan dengan firman Tuhan mostly ya Bu ya. Bagaimana nih Bu supaya kita bisa terus berakar di dalam Yesus dan tetap teguh dengan gempuran filosofi dunia yang kayaknya baik nih, oke nih, mantap nih gitu ya. Nah gimana tuh Bu? Ya, sekalipun kita memang masih tinggal di dunia, tapi perlu disadari dan perlu diketahui dengan jelas bahwa kita bukan dari dunia. Ya, ini penting sekali, dan kayaknya kita pernah bicara tentang kingdom culture ya. Ya. Kenapa itu ada? Karena itu adalah kerajaan surga, yang mana kita ini berasal dari kerajaan surga. Setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus adalah warga daripada kerajaan surga. Sekalipun masih di dunia, tapi harus mengikuti kebiasaan, budaya daripada kerajaan tersebut, kerajaan surga maksud saya. Ya. Kita tidak bisa juga kita tidak bisa, memang kita di sini. Tapi kalau kita mengikuti semua yang ada di sini, pasti ujung-ujungnya akan melawan Tuhan. Ya. Di situ memang Tuhan menginginkan kita ini harus berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita baca di Roma 12 ya, bahwa supaya kita ini berubah dari pembaruan, tidak menjadi serupa dengan dunia. Sekalipun kita tinggal di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Ini yang perlu kita garis bawahi, supaya gaya hidup, gaya busana, gaya semuanya, budaya segala macam, adat istiadat tidak memakai cara dari dunia. Tapi kita harus dengan gaya hidup dan budaya dari kerajaan surga. Apakah bisa? Bisa. Karena Tuhan Yesus pun setelah dia masih tinggal di dunia, hanya mungkin tercatat di dalam Injil, 4 Injil ya, Markus, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Di situ dia tetap menunjukkan bahwa dia bukan dari dunia. Ya, dia tetap makan, dia tetap berjalan, dia tetap minum, tetap tidur, tetap ini. Tapi dia berkata bahwa dia bukan dari sini, dan gaya hidupnya bukan dia menjadi sama dengan dunia. Berarti bisa. Jadi kita sekalipun ada di sini, kita harus hidup dengan budaya kerajaan surga. Kita walaupun kita hidup di sini karena kita bukan berasal dari dunia ya Bu ya. Aku jadi kepikirannya tadi kayak gini, misalnya that's why kita mungkin dianggap aneh oleh orang dunia gitu ya Bu ya. Karena balik lagi kita bukan berasal dari sini gitu ya. Banyak kebudayaan dari kerajaan surga yang memang bertentangan dengan budaya dari dunia gitu ya Bu ya. Dan di dalam tadi di Kolose 2 ayat 8 juga kan, jangan menawan kita dengan filsafat kosong dan palsu, empty deception and pseudo intellectual bubble according to tradition ya. Sebagai anak Tuhan, berarti kita udah nggak boleh dong mengikuti tradisi
nenek moyang kita gitu kan. Biasanya kita ada yang di atas diturunkan lah ya, ada tradisi-tradisi yang ya mungkin boleh dibilang superstition gitu ya, apa segala macam. Apakah kita harus benar-benar meninggalkan semuanya itu, kebudayaannya, dan since kita bukan berasal dari dunia ini, jadi ya udah hanya budaya kerajaan surga saja yang saya ikutin, yang seperti itu nggak diikutin gitu. Harus. Karena memang demikianlah ajaran dari Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata, kamu harus mengikuti aku. Berarti kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Karena budaya dunia atau adat istiadat dari manapun, negara manapun, atau suku bangsa manapun, itu bukan berasal dari Tuhan. Itu mereka ciptakan sendiri, mereka mencari tahu sendiri. Ya, sejak manusia itu tersebar, mereka mencari jalan bagaimana mereka bisa berhubungan dengan Tuhan menurut mereka, tanda kutip ya, mencari agama. Mereka mendirikan agama dengan segala macam ritual-ritualnya, budaya-budayanya, dan itu bukan dari Tuhan ya. Makanya kekristenan, Tuhan Yesus bukan agama, karena Tuhan Yesus sendiri turun dari surga mencari kita ya. Dan itu adalah hubungan. Sedangkan manusia yang di dunia ini mencari hubungan ke atas, mereka mencoba. Ada yang lewat batu, ada lewat pohon, lewat laut, lewat segala macam, lewat binatang. Untuk bisa connect, bisa menurut mereka ini beribadah. Tapi sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Dan itu mereka turun-turunkan. Dan akhirnya menjadi suatu tradisi, menjadi adat istiadat, menjadi suatu filsafat yang palsu. Nah itu mereka turun-turunkan. Dan itu jelas bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan hanyalah firman Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Dengan rohnya, dengan Tuhan menciptakan menjadi serupa dengan gambarnya, itu firman Tuhan. Ya. Nah tentunya ketika Tuhan Yesus masih di bumi pada saat Tuhan hadir, Tuhan sudah melihat memang bangsa Israel pada saat itu adalah umat pilihannya. Dan Tuhan Allah Bapa khusus memperhatikan bangsa Israel memang. Supaya bangsa Israel juga tidak mengikuti adat istiadat bangsa yang lain. Karena bangsa di sekitar mereka saat itu, bangsa asing, bangsa fasik, sudah memiliki budaya juga. Makanya Tuhan khususkan, kamu tidak boleh mengikuti budaya-budaya seperti itu. Hanya ya setelah itu dari nenek moyang mereka. Tapi tetap mereka kadang-kadang mengadopsi, mengambil budaya-budaya adat istiadat yang terus mereka masukkan dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus patahkan, Tuhan Yesus hentikan ya. Dengan ketika ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mendatangi Tuhan Yesus. Kalau kita mau baca ya di dalam Markus ya. Markus 7. Ya. Ada rombongan orang Farisi, ahli Taurat nih, menemui Yesus. Ya. Ayat yang kedua. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi nih yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Nah ini, dia melihat Yesus dengan murid-muridnya yang mengikuti Yesus saat itu murid-muridnya. Menurut mereka, murid-murid dan Yesus tidak hidup menurut adat istiadat daripada nenek moyangnya. Yaitu makan, kalau makan tangannya cuci tangan, semuanya seperti itu. Dan banyak dikatakan ini banyak hal yang mereka terima sebagai warisan adat istiadat. Ya. Apa jawabnya Tuhan kepada mereka? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai engkau mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi di dalam kehidupan mereka, bukan yang mereka pertahankan, yang mereka pegang adalah
perintah Allah, tapi adat istiadat dengan cara mencuci tangan semuanya itu adat istiadat. Ya. Dan Tuhan menyampaikan bahwa mereka ini ibadah lewat cuman mulut aja, sedangkan hatinya tidak, karena munafik. Ya, mereka munafik. Mereka hanya terus menjunjung tinggi adat istiadat. Ya, tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, kita coba baca lagi di ayat yang ke-10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah ibumu, nah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain yang seperti itu yang kamu lakukan. Nah, jadi seharusnya tetap hormati ayah ibumu, itu artinya memelihara ayah ibumu. Itu perintah. Tetapi mereka tiadakan perintah Tuhan dengan mereka lakukan dengan adat istiadat, yaitu ada uang yang dimana harus kasih untuk persembahan korban. Jadi sudah gak ada lagi untuk memelihara orang tua. Berarti aku gak perlu lagi kasih. Ya, ini dicampur dan ditiadakan firman Allah. Tuhan katakan kamu membuat korban kepada Allah itu munafik. Sedangkan kamu tidak memelihara kedua orang tuamu dan sebagai hormat kepada orang tuamu sebagai melakukan perintah Allah, itu kamu tiadakan untuk adat istiadat. Itu adalah hal yang munafik. Dan Tuhan jelaskan di sini, kamu mengikuti adat istiadat atau mengikuti atau melakukan perintah Allah. Yang adat istiadat dari orang elder Yahudi itu bukan yang ditulis Musa ya? Bukan. Tambahan ya? Ya, yang dari firman Tuhan ya hukum Tuhan itu yang Tuhan berikan. Tapi mereka tambah sendiri, mereka ini sendiri dari adat istiadat negara bangsa-bangsa sekitarnya. Kan mereka banyak juga yang kawin campur pada saat itu. Sehingga mereka yang kawin campur itu, entah itu yang perempuan atau yang laki, membawa adat istiadatnya, entah dari Mesir, dari mana, akhirnya mereka masukkan di situ. Ya. Sedangkan kebudayaan dari surga adalah perintah Allah itu sendiri. Hormati ayah ibumu, yang kalau nggak salah kemarin ya kita bahas itu ya tentang menghormati ayah ibu. Tidak ada koma kalau dia baik, kalau kamu nggak punya uang nggak apa-apa, nggak ada seperti itu. Tapi hormati ayah ibumu itu artinya adalah dalam menghormati, saya sudah pernah sampaikan, bukan sebagai hormat sebagai ya tunduk kepada bapak, kepada ibu, tapi juga pemeliharaan, memelihara dalam hal makan, minum semuanya dengan kasih, itu adalah hormat kepada ayah ibu. Iya. Jadi yang memang harus digarisbawahi gitu ya Bu ya, kita tidak mengikuti tradisi yang ada di dunia ini gitu ya. Kalau kita memang benar-benar since kita nggak berasal dari dunia ini, jadi memang seharusnya ya kita tidak mengikutinya ya Bu ya. Dan waktu itu juga pernah gitu ya ada di share di DM IG saya gitu ya, bagaimana kekristenan ya mengembrace gitu ya budaya gitu ya Bu. Sedangkan jadi seperti kolaborasi gitu ya. Jadi dengan budaya yang ada di dunia gitu supaya ya mungkin bisa diterima, segala macam. Jadi ya toleransi dan segala macam. Ya udah kita mengembrace daripada kebudayaan-kebudayaan yang kita tahu itu nggak berasal daripada Tuhan. Nah, itu bagaimana? Nah, itu tidak sesuai dengan yang tadi ayat yang BK baca di dalam Roma 12 bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia ini sama aja. Kamu mengikuti atau kamu membiarkan, mengizinkan, itu sama dengan serupa. Atau toleransi itu sama ya. Jangan kamu menjadi sama dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruanmu, menjadi kelihatan bedanya bahwa kamu adalah kerajaan Allah. Itu harus nyata ya. Dan kalau yang tadi saya baca di dalam Markus 7, akhirnya Tuhan juga berkata, kan mereka mempersoalkan kenapa murid-murid makan kok dengan tangan najis. Nah, Tuhan katakan, ya,
sesuatu yang dari luar itu tidak mempengaruhi yang dari dalam. Ya, nih coba di sini di ayat ini, 15. Ayat 15. Ya, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Nah, murid-murid nggak ngerti juga nih apa Tuhan artinya. Beritahu kepada kami. Ya. Dan Tuhan katakan, kamu juga tidak memahaminya di ayat yang ke-18. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bila orang terus mengutamakan tentang adat istiadat, mendahulukan tradisi, ya, seperti tadi, itu berarti dari luar yang dia ini kan. Sedangkan firman Allah itu dari dalam, dari manusia roh ini. Ya, itu yang mengubah. Makanya tadi waktu BK mengawali dengan hendaklah kamu berubah. Ya, tidak sama dengan dunia. Berubah itu bukan luarnya, tapi dari dalam ini yang keluar, sehingga mengubah kebiasaan kita, mengubah gaya hidup kita. Dari dalam harus berubah dulu. Kalau dari dalam ini tadi masih ada akar kepahitan, benci, amarah, segala macam, itu belum dibersihkan, belum dicabut, maka kalaupun luarnya itu bersih, pakai pakaian putih, bersih, tetap keluar yang jahat ini. Ya, sekalipun dia melakukan adat istiadat semuanya, sekalipun kayaknya ritual agamanya baik semuanya, tapi di dalam hatinya jahat. Ya, Tuhan katakan kamu munafik. Kamu hidup beribadah dengan mulutmu saja, sedang hatimu tidak. Nah, itu orang kalau hanya fokus kepada yang kelihatan, adat istiadat ini kan yang kelihatan, yang dilakukan, yang kelihatan, tradisi itu yang dilakukan, itu begini diturunkan kan, diwariskan gini terus, itu kelihatan. Itu tidak mengubah kita, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kita ibadah hanya mulut doang, palsu. Hati kita menjauh dari Tuhan. Karena apa? Kejahatan masih ada. Kejahatan masih ada. Makanya percuma Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi, percuma kamu cuci tangan untuk makan, kalau di dalam hatimu tuh masih ada kebebalan, kesombongan, iri hati, hawa nafsu. Percuma kamu melakukan adat istiadat tersebut. Itu yang harus dibuang itu bukan di luarnya, bukan cuci tangannya, tapi cuci hatimu. Hatimu harus bersih. Ketika kamu melakukan ibadahmu, maka itu bersih di hadapan Tuhan. Iya, memang Tuhan tidak, maksudnya yang kelihatan itu kadang menipu ya, pakai baju putih tapi hatinya hitam gitu ya. Dan memang Tuhan lebih mengutamakan daripada yang di dalam kita ya, Bu ya. Perubahan budi itu kan di dalam. Iya, kayak yang tadi ada iri hati, jahat, semua itu dari dalam gitu dari ya. Kalau yang kita makan ya udah masuk ke perut lalu dibuang pagi harinya gitu ya kan. Nggak ada yang tersisa gitu tapi yang di dalam inilah yang keluar. Yang keluar. Nah, kalau masih ada di dalam kotor, tapi kita mengikuti tradisi seperti yang baik, kita toleransi, harus jadi baik misalnya, gabung, kolaborasi, ini tradisi, adat istiadat, kayaknya baik, tapi di dalam hati masih ada jahat, ada kesombongan, ada maksud lain. Nah, buat apa? Iya, betul. Itu sama dengan dunia, karena dunia begitu adanya. Dunia tidak ada kemurnian hati. Di dunia ini tidak ada kemurnian hati. Kenapa? Karena dunia miliknya iblis. Tidak akan ada. Makanya firman Tuhan berkata, supaya mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang harum dan berubahlah
dengan akal budimu sehingga tidak menjadi sama dengan dunia. Semuanya berubah. Iya, menjadi sama dengan dunia. Kita tidak menjadi sama dengan dunia gitu ya. Cuman kebanyakan karena udah kelamaan tinggal di dunia, nyaman ya. Jadi lama-lama wah boleh juga nih ya. Banyak yang mengikuti gaya hidup dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau saya sih, kalau saya personally gitu ya, udah enggak ya Bu ya. Tapi kalau waktu masih SMA, kan ya, waktu zaman-zaman zodiak gitu ya Bu ya. Wah, kalau dulu kita belum ada handphone apa gitu, jadi masih pakai majalah dilihat gitu kan. Oh iya, saya juga dulu waktu masih muda ya, masih sekolah kan iya, ya. masih sekolah gitu kan. Wah, ada majalah dibuka. Nomor 1 yang dibuka itu ya. Zodiak dulu gitu kan. Wah, lihat gitu ya. Nah, bagaimana nih kita ya? Kan dibilang kita itu tidak mengikuti gaya hidup dunia, tetapi masih ada yang itu tadi zodiak lah, lalu ada sio gitu ya. Itu udah pasti nggak dari Tuhan gitu ya kan. Lalu ada feng shui maybe atau tempat tidur kalau sendiri nggak boleh ngadep ini gitu atau apa gimana gitu. Dan juga ada beberapa olahraga yang tidak berasal daripada Tuhan gitu ya, yang ada gerakan-gerakan yang bukan penyembahan kepada Tuhan tetapi kepada entitas yang lain gitu ya. Nah, bagaimana tuh Bu kalau kita bilang kita adalah orang yang anak Tuhan gitu ya, kita bukan tidak sama dengan dunia tapi masih melakukan hal-hal seperti itu, karena memang banyak saya temui sangat-sangat disayangkan, bahkan seorang pelayan Tuhan masih percaya dengan hal-hal yang namanya aku bintang kejora, kamu bintang apa gitu-gitu loh. Berarti kamu keras kepala, kamu ini apa segala macam gitu, kamu nggak cocok sama aku karena kita sionya berbeda gitu. Nah, itu bagaimana Bu, padahal udah melayani Tuhan loh gitu. Iya. Ya, kalau begitu ya gak sesuai ya. Dia follower tradition atau followernya Jesus ya. Jadi itulah yang Tuhan mau tegaskan di sini, bahwa kamu berasal bukan dari dunia. Nah itu. Dan Tuhan juga ketika Tuhan berdoa kepada Bapa, dia menyampaikan bahwa semua yang menjadi muridnya Tuhan Yesus, yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus, itu bukan dari dunia. Ya, karena itu dia mohon kepada Bapa untuk melindungi. Nah, kepada kita sudah diberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, dan Roh Kuduslah ini yang menuntun kita, mengajar kita, yang membukakan ya kebenaran ilahi, dan yang juga membukakan kebodohan kita. Saya dulu waktu itu nggak mengerti kalau hal tersebut adalah bukan kehendak Tuhan. Bodoh banget. Tapi menurut saya pinter banget waktu itu. Jadi kita bisa enak nomor satu kalau dapat. Lihat ini dulu. Seperti itu saya ngalami BK. Setelah Roh Kudus dicurahkan kepada saya, setelah saya menerima Roh Kudus, setelah saya dipenuhi Roh Kudus, tentunya saya menyerahkan diri saya kepada kuasa dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengajarkan itu bukan dari Tuhan. Dan setelah saya mengetahui itu, ya tentunya saya buang, saya stop, saya tidak melakukannya lagi. Sama-sama sekali tidak menjamah, tidak atau sedikit-sedikit coba lihat sih siapa tahu kayak gimana. Sama sekali totally tidak. Karena saya tahu bahwa saya bukan dari dunia, dan hal tersebut tidak mempengaruhi saya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Apa kata Tuhan itu yang mempengaruhi saya. Apa kata zodiak, apa kata sio, apa kata siapa saja tidak mempengaruhi kehidupan saya. Tapi apa kata firman Tuhan tentang saya, itu yang mempengaruhi kehidupan saya. Nah, kebenaran ini yang Roh Kudus berikan, ajarkan, bukakan kepada saya, sehingga saya tidak lagi mengikuti hal-hal tersebut, BK. Saya buang, tidak lagi. Ya tentunya seharusnya saudara-saudara yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, yang sudah melayani, bahkan ya meninggalkan hal tersebut. Tidak lagi mengikutinya, jangankan mengikuti, tidak lagi melihatnya. Karena gak ada gunanya buat kita. Harus ditinggalkan. Nah itu ada pembaruan, tidak sama dengan dunia. Itu harus kita tinggalkan. Harus kita korbankan. Tubuh ini tidak lagi mengikuti gaya hidup dunia. Memang paling pasti ya pasti dicap
so suci gitu ya, so ini loh apa enggak, tapi memang itu yang namanya kita nggak dari dunia ya, kita nggak akan ngikutin hal-hal yang ada di sini, seperti bangsa Israel digabung semuanya gitu ya Bu ya. Ya, dan tentunya ketika saudara mau melakukan apapun dalam bekerja atau apa, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, di sini perlunya kita bergaul dengan Roh Kudus, bergaul, bertanya kepada Roh Kudus. Ya, kalau misalnya mau menata rumah, nggak usah lihat apa itu tadi katanya. Nah, tapi bertanya kepada Tuhan, bagaimana ini kalau tempat segini kecilnya, tapi barang banyaknya segini, lalu pengaturan sebagaimana. Tuhan yang kasih hikmat, dan semuanya akan menjadi nyaman kalau kita menuruti apa perintah dari Tuhan. Iya, dan tidak percaya juga dengan dongeng-dongeng nenek moyang, superstitious gitu ya. Oh jangan ini duduk di depan pintu ya. Iya dong, menghalangi orang masuk. Iya benar sih, menghalangi orang masuk. Iya. Dan banyak hal gitu ya Bu yang diajarkan dunia yang seharusnya kita yang adalah anak-anak Tuhan gitu ya, itu tidak mengikutinya lagi gitu ya. Tidak mengikutinya, tidak mengembrace-nya juga gitu ya, supaya bisa diterima. Tidak gitu ya. Ya kalau masih mau seperti itu berarti sepertinya kelihatannya engkau baik deh, kayaknya engkau jadi terkenal ya. Misalnya komunitasmu atau gerejamu jadi terkenal di masyarakat, menjadi terkenal di negara tersebut. Wah, ini gereja yang bagus, yang ini, yang toleransi, yang ini segala macam. Tetapi pada akhirnya kebenaran firman Tuhan tidak engkau laksanakan. Yang sesungguhnya adalah di mana engkau menjadi gereja Tuhan yang harus membawa kerajaan Allah itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak akan terjadi kalau engkau menggabungkan budaya dunia dengan kerajaan surga. Tidak akan bisa terjadi. Karena Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Ya, lebih baik kita dikenal Tuhan ya Bu ya. Iya. Makanya Tuhan kan berkata tuh, pada akhirnya banyak orang-orang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku sudah buat ini, aku sudah buat ini, aku sudah bangun ini, aku ini. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Mereka menjadi satu dengan dunia, tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu jelas sekali, yaitu bahwa semua tentang Yesus, tentang Tuhan itu harus ada, harus kita ikuti gaya hidupnya. Bukan kita mengikuti dunia, follower the tradition, tapi kita menjadi pengikut Kristus, mengikuti selama Yesus Kristus dulu hidup yang tercatat di Alkitab. Semua firman-Nya itu yang kita ikuti. Memang akan dikatakan mungkin diasingkan, itu pasti. Dibuat seperti orang katanya aneh, orang katanya kuno, katanya pokoknya nggak asik deh seperti itu. Ya, itu pasti. Karena Tuhan Yesus pun diasingkan. Tuhan Yesus pun akan dilempari batu tuh oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya, karena mereka merasa terusik dengan Tuhan Yesus. Karena mereka yang sudah terbiasa, tadi BK katakan, sudah lama dengan budaya itunya. Kemudian ada tiba-tiba Yesus membawa budaya kerajaan surga. Mereka gak mau berubah. Mereka merasa nyaman dengan budayanya. Sedangkan Tuhan Yesus datang dengan budaya kerajaan surga. Itu malah untuk menyelamatkan mereka sebetulnya. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Karena mereka sudah merasa nyaman dengan budaya mereka. Sedangkan budaya kerajaan surga bukan nyaman, tetapi aman di dalam Tuhan. Amin. Ya benar banget ya. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini ya. Karena dunia ini akan habis dengan segala isinya. Tetapi biarlah kita menjadi serupa dengan Kristus, walaupun dianggap kayak alien gitu ya. Ini apa ini orang asing atau sedikit-sedikit tanya Tuhan gitu ya. Jadi nggak asik mungkin kelihatannya atau apa gitu. Tetapi lebih baik dikenal Tuhan daripada dikenal manusia doang gitu ya, atau terkenal doang di dunia. Tetapi Tuhan pada saat hari penghakiman bilang, nyala kamu, aku nggak kenal kamu, membuat kejahatan gitu, menyeramkan sekali. Terima kasih Terima Ibu. kasih Beka. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng, dan share podcast up close and personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.